Dan di situ Mamat ngeliat ada seorang laki-laki brewokan, udah telanjang dada, lagi megang kepala perempuan yang kepala si perempuan ini ditutup pakai kain warna hitam. Sudah aku bilang, Guntur, aku akan kembali. Lihat apa yang aku bawa. Matanya udah hitam semua. Dia ambil pisau yang tadi dilempar sama Budi dan Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Welcome back to the series Kampung. Hampir gue bilang Kampung Cabang Bait. Kampung Kasarung. Sekarang kita udah masuk di part ketiga. Kalau di part sebelumnya, kita lihat kan Gama sama Budi udah mulai bergerak. Budi udah nyamperin Mamat Begeng tuh di satu pasar tradisional yang udah jadi base campnya dia tuh bro. Tapi ketika Budi nyamperin Mamat Begeng, di sini hal yang nggak diduga terjadi. Tiba-tiba Reza datang. Dan ketika Reza datang, wah, hampir aja Reza itu kehilangan nyawa. Kayak gimana kelanjutannya? Tonton video ini terus. Udah kita nggak usah lama-lama lagi, udah siap? Mode horor aktif. Tengah malam di sebuah pasar tradisional, seorang pemuda yang mengaku dari pasar Mekar Bumi yang berjarak lumayan jauh lagi ngebawa secari kertas yang isinya adalah alamat pasar tradisional itu. Pemuda ini terus bertanya ke seorang laki-laki di pasar itu soal alamat di kertas tersebut. Bener sih ini alamatnya. Mamat Begeng, Pak. Saya mencari alamat itu. Laki-laki itu terus ngebalikin kertasnya ke Reza. Lalu dia nunjukin pakai jari ini. Tunjukin tuh ke arah ujung pasar. Yang letaknya itu di belakang lah pokoknya. Terus si laki-laki ini pergi gitu aja. Kayak kelihatan ketakutan begitu Reza mention nama Mamat Begeng. Setelah dapat arahan dari orang itu, Reza lanjut jalan lagi. Sesuai kemana tadi diarahin. Janji dia buat ngasih informasi buat Mamat Begeng tentang keluarganya Eko Sumaryanto baru bisa dia tebus setelah 5 tahun. Dan selama 5 tahun itu pula nasibnya Bu Siti itu masih nggak jelas bro. Masih hilang, jasadnya nggak ditemuin. Tapi Reza masih menganggap kalau ibunya ini masih hidup. Singkat cerita, Reza sampai juga lah di ujung pasar tradisional itu. Dan langsung disambut tuh sama drum kosong yang udah berantakan. Plus 3 orang yang udah terkapar tuh di tanah. Nggak jauh dari 3 orang itu, ada seorang perempuan tuh lagi jongkok ketakutan begini. Reza makin kaget. Ketika dia ngelihat Mamat Begeng udah dikunci lehernya begini, terus ditodong lehernya tuh pakai pecahan beling sama Budi. Nyawamu di tanganku tidak berharga amat dibanding Ki Dudui. Mamat! Reza. Di situ Mamat Begeng nggak percaya bro. Setelah 5 tahun, dia baru ketemu lagi sama Reza. Dan pas banget ketemunya tuh di saat-saat genting, Reza lari ngelewatin perempuan yang ketakutan tadi tuh. Tapi tiba-tiba si Budi ini teriak, "Woi Reza, awas!" Perempuan yang tadinya jongkok ketakutan gitu, kayak gini gitu kan, tiba-tiba berdiri begini. Matanya udah hitam semua.
Dia ambil pisau yang tadi dilempar sama Budi. Dan... Perempuan yang matanya udah menghitam itu mulai jalan tuh bro. Gontai, sempoyongan ke arah Reza. Reza udah gak berdaya di situ kan. Kakinya udah ditusuk pakai pisau. Dia cuma bisa pasrah aja. Nah perempuan ini terus berlutut. Dan dia ngebisikin sesuatu di kupingnya Reza. Percuma. Usahamu akan sia-sia nak. Jaya mati sudah ditakdirkan menjadi kasarung selamanya. Mereka sepakat untuk tersesat. Si perempuan ini tangannya terus bergerak tuh. Megang pisau yang nancep di betisnya Reza. Sambil dia bilang. Tidak akan sakit saat aku menarik pisau itu dari betis sampai kepalamu nak. Sampai membelah tubuhmu. Reza sontak berontak. Dia ingat betul. Suara yang keluar dari perempuan ini itu mirip banget suaranya. Kayak suara Bu Diana, istrinya Pak Eko. Sontak Reza teriak, jangan! Hampir kepegang pisau itu tiba-tiba surat. Itu ada pisau lain terbang nancep ke tangannya si perempuan ini. Ngebuat perempuan ini langsung teriak dan ngejauh. Cepat Mat, sekarang. Lemparanmu keren juga Bud. Aku suka. Sudah cepat. Mamat langsung menerkam bro kayak macan ke arah perempuan itu. Dia kunci tuh tangan sama lehernya sampai si perempuan yang kerasukan ini gak bisa gerak. Tapi perempuan ini terus berontak. Dan di bagian kakinya Reza ngeliat kayak ada lingkaran bekas luka. Kayak orang yang habis dipasung sekian lama. Ngingetin dia sama kondisi Bu Siti sebelum hilang. Dengar Reza. Kalau kau terus mengerang kesakitan, tubuhmu akan makin mengeluarkan tenaga. Dorongan pada luka itu akan membuat darah semakin banyak keluar. Tubuhmu akan semakin lemas. Dan waktu aku untuk menyelamatkanmu akan semakin sedikit. Atur nafas kamu. Tahan sakitnya. Aku akan cabut pisaunya sekarang. Baru Reza ngangguk dan mau tarik nafas gini. Baru tiba-tiba Budi main surat aja tuh dicabut sama dia. Di sisi lain perempuan yang udah dikunci sama Mamat Begeng tuh masih terus berontak dan ngeluarin kata-kata ancaman. Kalian akan mati, Jaya mati akan abadi. Habis ngomong kayak gitu, perempuan ini langsung nggak sadarin diri. Aku kenal dengan suara itu. Tapi kenapa suaranya Bu Diana? Istri Pak Eko. Kita bicarakan nanti dengan Gama dan Ki Dudui. Keluarga mereka yang aku janjikan, Zah. Saat 5 tahun lalu, aku meninggalkan kamu di pasar Mekar Bumi. Reza cuma oke lah, ngangguk aja di situ dan mereka bertiga pun jalan pergi dari tempat itu. Sambil si Reza ini dipapah sama Budi. Sementara Mamat masih sempet-sempetnya nih orang bro ngambil 1 botol minuman warna hijau, you know lah. Yang masih utuh tuh. Deket si 3 orang yang terkapar tadi, diambil tuh sama dia, dibawa. Sambil dia bilang, orang-orang itu biar orang-orangku aja nanti yang urus. Ya udah, jalan nih mereka bertiga. Tapi baru beberapa langkah kedengeran suara lagi dari perempuan yang baru pingsan itu. Abadi. Anehnya, habis ngucapin kata itu, si perempuan ini langsung merem lagi. Tapi Budi udah gak peduli. Dia bilang, ayo cepet, Ki Dudui lagi dalam bahaya. Gama baru aja sampai di rumahnya Ki Dudui. Setelah berpisah sama si Budi itu di jalan itu, yang Budi pergi ke pasar tradisional buat nemuin Mamat Begeng. Dan baru aja Gama nginjekin kaki tuh di halaman rumahnya Ki Dudui, gelang gengge yang dia kantongin ini tiba-tiba berasa panas. Selesai parkirin motor, Gama langsung lari tuh ke arah dapur yang pintunya agak kebuka. Pas masuk, Gama ngeliat Ki Dudui udah berbaring bro, sambil merem di deket kursi dapur. Entah apakah beliau ini tidur atau pingsan. Ketika Gama berusaha buat bangunin kakeknya ini, tiba-tiba kobaran api di dalam tungku itu menyala makin besar. Diliatin aja tuh sama si Meong Hideng. Seharusnya api itu sudah padam, Gam. Kakek sudah siram dengan air. Apa yang terjadi, Kek? Dia datang tanpa diundang. Astagfirullah, Kek. Di atas lantai keramik yang warnanya kuning pudar, itu kelihatan jelas ada bekas jejak binatang bro.
yang lumayan gede. Dan anehnya itu kayak abis nginjek tanah merah. Gama nggak bisa mastiin apakah ini bagian tangannya kah atau kakinya. Yang pasti ini punya binatang, bro. Ketika Gama tanya soal apakah ini berkaitan dengan kotak yang dibawa Mamat Begeng sebelumnya, Ki Dudui nggak ngejawab. Beliau cuma nunjuk ke gelas isi air minta tolong buat diambilin. Setelah minum, Ki Dudui ini masih nggak ngejawab pertanyaannya Gama tadi. Yang ada mereka malah ngedenger suara motor tuh dari luar yang datang. Gak lama kemudian, ada yang masuk nih lewat pintu dapur dan ngucapin salam. Ternyata itu adalah Mang Idim. Beliau langsung nunduk tuh ngeliat lantai, begitu dia ngeh ada banyak bekas langkah tanah merah. Mang Idim langsung buru-buru tuh nyamperin Ki Dudui. Dan beliau keluarin tuh ramuan, dedaunan, segala macem beliau taruh di batok kelapa kecil. Ya mungkin ini adalah semacam obat buat Ki Dudui. Apa ini akan cukup, Dim? 3 hari yang lalu, kakek sendiri yang menyuruh untuk mempersiapkan ini di wadah kecil kan? Sisakan sedikit saja. Untuk apa, kek? Ini saja belum tentu cukup. Sudah, turuti saja ucapanku, Dim. Di situ Ki Dudui ngebuka baju yang beliau pakai. Dan Gama kaget baru ngeliat itu. Bukan karena ngeliat badannya Ki Dudui yang six pack parah, bukan. Tapi Gama ngeliat di dada sebelah kirinya Ki Dudui itu kayak ada bekas cakaran, bro. Pas 5 garis cakaran itu dan netesin darah. Ki Dudui ngejelasin kalau itu luka lama. Dan gara-gara kejadian barusan, darahnya jadi keluar lagi. Di situ Gama ngeliat antara luka di badannya Ki Dudui dan jejak tanah merah itu udah deket banget jaraknya. Paham kan maksud gue? Jangan-jangan itu sosok adalah sosok yang udah dikirim buat si Ki Dudui ini. Tapi Gama keburu datang. Lagi-lagi Gama tanya soal apa yang udah terjadi. Siapa sosok itu sebenarnya. Tapi Ki Dudui lagi-lagi gak ngejawab. Dia malah nyuruh Gama buat ngabarin Dewi, istrinya. Takutnya istrinya itu nungguin kabar, nungguin suaminya pulang. Ya udah, habis itu Gama keluar dari dapur, dia ambil HP dari kantong celana. Di sisi lain, di dalam dapur, Ki Dudui ngasih tahu sebuah informasi penting nih ke Mang Idim. Dim, rahasia itu jangan pernah kamu beritahu kepada Gama sebelum waktunya. Apa ini berkaitan dengan masa kecil Gama dan ibunya? Rahasia yang kakek maksud? Termasuk bekas luka ini. Waktu aku muda dulu, dari suatu tempat. Sudah, harusnya kamu paham. Nanti juga Gama tahu dengan sendirinya. Dan ini tidak ada kaitannya dengan Kasarung. Aku hanya ingin mengingatkan saja tentang itu. Aku harap Budi pulang ke sini membawa sesuatu. Mang Idim sontak ngelirik nih ke arah Gama yang lagi teleponan tuh di luar dapur. Ya mungkin lagi nelpon Dewi. Habis ngolesin lukanya Ki Dudui pakai ramuan tadi, Mang Idim bantuin lagi tuh si kakek pakai baju. Tapi tiba-tiba Gama dari luar lari masuk tuh ke dalam dapur. Dan di situ dia nunjukin sesuatu, yaitu segumpal rambut hitam yang masih ada darahnya. Kelihatan seger tuh darah. Gak lama setelah itu, 2 motor kedengaran nih datang dan masuk ke halaman rumah. Gama langsung keluar tuh dari dapur buat mastiin siapa itu. Dan ternyata itu adalah Gam, cepat bilang sama Mang Idim, kondisi Reza makin kritis. Reza, Belum sempat aku pergi ke pasar Mekar Bumi, dia malah datang ke pasarku. Abis parkirin motor, Budi jalan tuh sambil nundukin kepala ngelewatin si Gama sambil mapah si Reza tuh. Reza berusaha buat nyapa si Gama, tapi dia udah terlalu lemes tuh. Betisnya udah ngeluarin darah lumayan banyak. Mang Idim yang lihat itu bilang, cepat tidurkan Reza di situ. Dan lehermu, sini Mat. tahu kan sekarang, Dim? Alasan ramuan itu harus disisakan. Mang Idim cuma ngangguk di situ. Mungkin dalam kepalanya dia mikir, kenapa nggak kasih tahu di awal aja sih? Kenapa mesti nunggu buat lihat sendiri? Nih kakek lama-lama nih. Bud, kenapa sama lehernya Mamat Begeng dan kakinya Reza? Maaf Gam. Seharusnya kedatangan Reza bukan kabar baik. Sesuatu buruk akan terjadi menimpa keturunan Kertarajasa dan kampung Jayamati. Di dapur sore itu, pelan-pelan lukanya Reza yang di betis udah mulai mengering tuh. Setelah dikasih ramuan dari dedaunan sama bunga-bunga sama Mang Idim.
Tapi Reza masih belum sadarin diri. Sementara Gama sore itu baru aja dia pulang dari ngajar sekolah. Dan udah sampai lagi di rumahnya Ki Dudui. Disusul sama Budi dan Mamat Begeng. Yang gak lama sampai juga di situ. Mereka semua tinggal nungguin Reza sadar doang nih. Baru abis itu mereka bisa nentuin langkah apa yang mesti diambil selanjutnya. Mang Idim terus ngebawain wadah isi air, daun-daunan, bunga-bunga buat ngelap badannya Reza. Di sini Ki Dudui ngusap mukanya Reza tuh pakai tangan. Set. Dan di situ badannya Reza langsung geter bro, kayak kena sengatan listrik. Habis itu beliau bisikin di sesuatu di kuping kanannya Reza. Dan gak lama Reza pun sadar. Terus langsung diminumin ramuan tuh sama Mang Idim. Mamat Begeng yang udah puyeng gara-gara tadi pagi belum megang yang namanya botol ijo ya, you know what I mean lah. Langsung aja nanya, jadi Reza, apa yang kamu bawa dari kampung Jayamati? Reza langsung rogoh kantongnya dan ngeluarin sesuatu buat ditunjukin ke mereka semua. Ngelihat apa yang ditunjukin Reza, wah itu semuanya langsung kaget. Bang Idim tiba-tiba kayak yang buru-buru nih keluar kamar. Terus balik lagi nunjukin sesuatu. Dan apa yang Bang Idim tunjukin itu sama kayak apa yang Reza tunjukin, yaitu gumpalan rambut. Ceritakan keadaan di sana, Za. Baik, Kek. Aku melihat lebih dari 5 orang perempuan muda, kakinya terpasung, tangannya terikat, dan aku membawa ini. Terpasung? Sama seperti ibu kamu? Benar, Pak Guru. Panggil saja aku Gama. Dan ini Budi. Tidak perlu panggil Pak Guru. Reza pun ngelanjutin ceritanya. Jadi perempuan-perempuan itu sama kayak Bu Siti. Mereka terpasung sebelum akhirnya hilang. Sampai sekarang belum ditemuin. Reza juga cerita sewaktu dulu dia dihajar tuh habis-habisan sama Mbah Ujang di gudang. Ingat kan? Gara-gara dia ngegepin si Reza nih. Nyelinap masuk. Dan sekarang Jarwo dalam 5 tahun itu udah ngegantiin Mbah Ujang. Buat keliling setiap malam. Ngejenguk perempuan-perempuan yang terpasung itu. Tapi Mbah Ujang ini gak pernah jauh-jauh dari Pak Eko. Siapa lagi nama-nama yang mencurigakan, Zah? Aku tidak pernah ketemu sama Pak Eko. Karena Mbah Ujang dan Kang Jarwo sekarang disegani di Jayamati. Aku yakin kampung itu menyembunyikan hal keji, Mat. Begitu juga soal Ki Gawir. Seseorang pernah melihat beberapa bulan terakhir ada kakek tua aneh yang sering berkunjung ke rumah gubuku. Namanya Ki Gawir. Sama dengan nama yang kamu cari selama ini. Aku masih yakin ibuku masih hidup. Karena waktu itu pernah ada yang melihat di tengah malam, ibuku jalan berdua sama Mbah Yanto. Tapi nggak tahu benar atau enggak. Tolong, aku minta tolong. Kalau ibuku memang sudah mati, sesuai cerita Mbah Ujang, setidaknya jangan ada perempuan-perempuan lain yang bernasib sama seperti ibuku di Jayamati. Sekarang sudah ada 5 orang perempuan. Dan dari 5 pasung kayu itu, aku menemukan ini saat menjenguk mereka. Ki Dudui yang lagi nyantuy ngerokok gitu kan, ngedenger itu sontak, dimatiin rokoknya itu sama dia. Terus dia usap tuh kepalanya Reza berkali-kali sambil bilang, Gam, atur keberangkatan Budi ke sana. Kakek mau Reza tetap di sini bersama Mamat Begeng. Kakek dan Mang Idim harus kembali ke Leweng Situ Getih. Mereka di Jayamati akan mempersiapkan segalanya, termasuk nyawa Reza yang mereka incar sekarang. Sebelum berangkat, Budi sempat nanya lagi soal apakah Mbah Ujang sama Jarwo itu anak bapak. Dijelasin lah sama si Reza tuh soal Mbah Ujang. Sekaligus istrinya tuh si Mak Lilis yang ngurus Bu Diana sama Anita. Istri sama anaknya Pak Eko. Keluarganya Mbah Ujang ini emang bisa dibilang kaki tangannya Pak Eko. Dan Reza ngejelasin juga tuh soal Mbah Yanto. Dimana Mbah Yanto ini adalah sesepuh desa Jayamati sekaligus kuncennya Bukit Kembar. Bukit yang gak pernah dijamah sama manusia. Ki Dudui langsung tarik nafas panjang di situ dan dia bilang ke Budi. Bud, tanpa aturan. Tapi jangan membuat saksi kunci mati sebelum berbicara dan membuka jalan yang lain. Pada paham kan? Kalau Ki Dudui udah bilang tanpa aturan, wah Budi bener-bener lepas bro. Gama sama Budi ngangguk tuh, tanda mereka paham. Dan dari kejauhan tiba-tiba si Meong Hideng itu lari terpincang-pincang ke arah mereka. Di saat yang bersamaan, dari arah dapur tiba-tiba kedengeran suara.
Wah, itu suara hantaman benda entah apa yang ngehantem pintu dapur. Sampai ngebuat pintunya itu roboh dan nimpa pundaknya Budi. Brak! Tapi di sini yang keren adalah si Budi ini sama sekali nggak bergerak, bro. Jadi itu pintu roboh dia brak! Diem aja udah. Malahan ujung pintunya itu yang retak gara-gara ngehantam Budi. Gama sama yang lainnya ngeliat apa yang udah ngebuat pintu dapur jadi begitu. Ada bayangan hitam berbentuk tangan penuh bulu berada di depan pintu dapur itu. Tidak banyak waktu lagi. Singkat cerita, 2 hari kemudian setelah kejadian itu, Gama sama Budi dengan menggunakan motor. Sekarang mereka udah sampai nih di atas jalan setapak buat menuju ke Kampung Jayamati itu. Jadi di situ, Gama udah berbekal sebuah kertas yang isinya itu adalah alamat rumahnya Reza dan alamat rumahnya Pak Eko. Jadi dia ini mau nyamar, bro, menjadi seorang businessman yang mau ngelakuin bisnis sama Pak Eko. Karena ya hasil bumi dari Desa Jayamati itu udah nggak tertampung lagi di pasar Mekar Bumi. Dan sekarang Pak Eko lagi nyari pasar-pasar lain buat nampung hasil bumi itu. Pertengahan malam di gubuknya Reza, kita ketemu lagi, Bud. Siapa yang datang duluan, tunggu. Budi langsung ngangguk di situ. Setelah itu dia masuk ke dalam hutan dengan penampilan persis kayak orang gila. Baju lusuh, bolong-bolong, rambut dibiarin gondrong aur-auran. Persis kayak penampilan dia waktu itu dia nyelinap jadi orang gila di Kampung Jabang Mayit di Rangkas Puna. Setelah Budi udah ngilang di telan hutan, Gama lanjut naik motornya tuh ke arah rumahnya Pak Eko. Sepanjang perjalanan, Gama ini sempat ketemu sama beberapa warga yang kayak keheranan ngeliat Gama. Soalnya motor yang kayak Gama kendarain itu nggak biasanya masuk ke Kampung Jayamati. Bahkan motor itu emang nggak bisa masuk kecuali mungkin motor off-road nih, bro. Karena medannya itu parah. Ya nggak bisa dipungkiri. Beberapa kali Gama kesusahan tuh buat ngendaliin motornya di atas tanah merah yang licin itu. Sampai akhirnya salah satu warga ada yang notice dan nanya ke Gama mau kemana gitu. Ya Gama bilang aja kalau dia mau pergi ke rumahnya Pak Eko, mau melakukan bisnis berdasarkan selembaran yang dia dapat di pasar Mekar Bumi. Si laki-laki itu terus ngeliatin si Gama tuh dari atas sampai ujung kaki. Dan dia percaya aja kalau Gama ini emang mau melakukan bisnis soalnya dari pakaian udah cocok banget lah. Naik saja Pak, biar saya dorong. Seharusnya motor tidak bisa masuk sini. Kendaraan Bapak saja kebanyakan tidak ada di kampung. Ya, kalau saya tahu jalannya seperti ini, saya juga nggak akan mau bawa motor, Kang. Gak lama, 3 orang lain lagi yang lagi ada di kebun pisang, gak jauh dari mereka tiba-tiba teriak tuh ke orang yang lagi ngebantuin si Gama ini. Cepat sini, ada Kang Jarwo. Sontak si laki-laki ini langsung pergi ninggalin Gama. Gama perhatiin dari situ kan siapa orang yang dipanggil Jarwo ini. Di situ Gama ngeliat ada seorang laki-laki pakai topi dan kacamata hitam. Diikutin 2 orang dari belakang. Nyamperin 3 orang kuli panen pisang tadi. Si laki-laki yang tadi ngebantuin Gama lagi ngobrol-ngobrol sama si Jarwo, terus dia nunjuk nih ke arah Gama yang lagi dorong motor. Jarwo langsung samperin lah si Gama kan, karena muka Gama ini asing di situ. Terus dia bilang, "Tidak akan bisa masuk ke kampung Pak kalau pakai motor itu." Wah, saya benar-benar nggak tahu. Tapi selembaran ini menarik perhatian saya untuk berbisnis dengan Pak Eko. Saya punya tanah ratusan hektar. Jaraknya 3 jam dari kampung ini. Jarwo paham betul dengan selembaran yang Gama maksud. Karena dia sendiri yang nyebarin selembaran itu. Akhirnya Jarwo anterin lah nih si Gama buat menuju ke rumahnya Pak Eko. Sempet dia liatin juga tuh si Gama dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi nggak ada kecurigaan sama sekali. Gama ngenalin dirinya dengan nama Suryo ke Jarwo. Dan sepanjang jalan dia ceritain lah tuh kan gimana nantinya dia mau ngelakuin bisnis sama Pak Eko. Dan sepanjang jalan itu pula beberapa warga ngeliat ke arah Gama itu dengan tatapan yang heran. Nggak tahu kenapa. Sampai akhirnya Gama ngelewatin satu rumah gubuk yang kelihatan udah lama banget nggak terawat. Dalam hati Gama tahu dari informasi yang dikasih Reza itu rumahnya Reza. Ya beginilah keadaan Jayamati. Rumah-rumah dan hasil bumi kami tidak sebanding menterengnya Pak Suryo. Maksudnya, Kang? Semua warga lebih betah menghabiskan waktu di ladang, sawah, kebun, atau peternakan mereka. Itu adalah keuntungan ketika Bapak membelinya dengan harga mahal. Termasuk rumah itu? Kosong juga. Maksud saya, rumah itu sayang aja. Biasanya, rumah yang tidak terawat akan saya robohkan.
dan saya jadikan lapangan buat anak-anak main. Oh iya, Rumah itu sudah lama ditinggal yang punya. Ya, kami putuskan biar rubuh sendiri aja lah Pak Suryo. Nggak terasa ngobrol-ngobrol gitu sebentar lagi mereka mau sampai di rumahnya Pak Eko. Tapi tiba-tiba datang nih seorang warga sambil kayak terburu-buru manggil-manggilin si Jarwo. Kang, laki-laki ini kayak yang panik. Ngajakin Jarwo buat ngomong. Gama perhatiin orang itu nunjuk ke beberapa arah. Tapi Gama langsung paham kayaknya orang ini lagi ngomongin Bukit Kembar Jayamati. Soalnya telunjuknya ngarah ke sana. Si laki-laki itu terus meragain cara narik-narik baju gitu, narik-narik kerah. Dan ngebelai rambut-rambutnya sendiri tuh seakan-akan rambutnya panjang. Dalam hati Gama bertanya-tanya kan, nih orang antara ngomongin si Budi atau dia ngomongin 5 orang perempuan yang terpasung itu. Terakhir, Jarwo agak teriak. Makanya Gama bisa denger. Dia bilang, urus semua dan tangkap. Fix nih. Ini pasti Budi berulah nih. Habis itu Jarwo sama Gama ngelanjutin perjalanannya ke rumah Pak Eko. Gak lama sampailah mereka di halaman rumahnya Pak Eko. Dan di depan rumah itu udah ada satu perempuan cantik mungkin seumuran sama Reza. Didampingi sama satu orang nenek-nenek. Jarwo jelasin kalau anak perempuan itu namanya Anita. Anaknya Pak Eko. Habis itu Gama dibawa sama Jarwo ke samping rumah tuh, buat duduk di kursi yang ngadep ke taman samping. Kalian inget kan apa yang di samping rumah itu? Yes, gudang. Bahkan mau nambah lagi nih satu gudang. Gama sempat basa-basi nanya kan, Kang, itu gudang? Jarwo cuma ngangguk, terus nyuruh Gama buat tunggu sebentar. Sembari dia masuk ke dalam mau manggilin Pak Eko. Kira-kira beberapa menit nunggu, tiba-tiba dari dalam keluarlah seseorang. biasanya tamu bapak tidak ada yang berani datang ke kampung ini. Mereka lebih senang menunggu di pasar, menanti kiriman hasil bumi dari Jayamati daripada datang ke rumah ini. Kecuali setiap tahun, ketika acara syukur bumi. Mungkin sempat ada kecurigaan dari Mbah Ujang. Tapi di titik ini dia cuma ngeliatin si Gama aja. Gak lama kemudian keluar lagi nih satu orang dari dalam rumah itu. Kali ini penampilannya bener-bener beda. Pakai kemeja mahal, celana mahal, brewokan. Ditemenin tuh sama si Jarwo. Bah, temani saya. Biar Jarwo urus kekacauan di ladang padi dan hutan yang tidak biasanya terjadi. Gama langsung berdiri di situ. Tapi begitu dia ngejulurin tangan mau salaman gitu ceritanya ya. Mbah Ujang langsung ngasih isyarat ke Gama buat duduk lagi. Gak usah pakai salaman. Pak Eko cuma senyum tipis saja di situ sambil ngeluarin cerutu tuh dari kantong kemejanya dia. Sambil nyalain itu cerutu, tas. Dia bilang, Jarang sekali, bahkan tidak pernah ada tamu ke rumah saya. Kecuali Pak Suryo. Maaf Pak, kalau saya salah kemari. Tapi selembaran ini membuat saya tertarik. Bisnis itu kejam, Pak Suryo. Saya paham yang Pak Eko maksud. Bagus, tapi jelas menguntungkan. Saya bisa jamin lahan besar Bapak di kota itu akan penuh. Syaratnya hanya kesetiaan. Gama tetap berusaha tenang di situ. Dia ngejelasin dengan penuh percaya diri tuh bro soal bisnis yang dia mau ajuin ke Pak Eko. Pak Eko ngedengerin sambil ngangguk-ngangguk aja di situ. Tapi dia ini ngedenger tapi kayak nggak ngedenger. Lebih kayak merhatiin nih orang kayak ada yang aneh nih. Merhatiin kayak ada keanehan dari si Gama. Baik Pak Suryo, saya percaya mulai 3 hari ke depan segala urusan pengiriman dan pembayaran akan dilakukan Jarwo. Sudah sore, tidak baik juga Pak Suryo melewati hutan malam hari. Biar saya antar. Baru aja Gama berdiri, seret, tiba-tiba dari dalam rumah itu kedengeran suara teriakan perempuan kenceng banget ngebuat Pak Eko langsung berdiri. Mbah Ujang pun kelihatan bingung di situ. Pak Eko sempet ngebisikin Mbah Ujang ini sesuatu, cuma nggak tahu ngomong apa. Sebelum dia masuk ke dalam rumah, suara teriakan itu nggak cuma sekali bro, berkali-kali. Gama dalam hati berusaha buat nyari tahu suara siapa itu. Kemungkinan anak yang tadi di depan rumah. Gama tetap berusaha buat tenang di situ supaya nggak ada yang curiga. Gak lama keluar lagi nih dari dalam. Kali ini perempuan tua. Sambil bawa segelas air putih dia bilang ke Mbah Ujang, Bah,
Itu bapak manggil. Ya udah, Mbak Ujang langsung buru-buru tuh masuk ke dalam. Si perempuan tua itu ngeliatin Gama dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan yang curiga. Dia taruh gelas air itu di atas meja. Terus dia bilang, lebih baik Pak Suryo pergi sekarang. Gama tahu kalau perempuan ini adalah Mak Lilis, pembantu sekaligus istrinya Mbah Ujang. Tapi yang lebih mengagetkan lagi adalah ketika Mak Lilis bilang kayak begini, jangan pernah minum air itu, Pak. What the hell, man? Apakah Mak Lilis di sini berusaha buat membantu Gama? Air yang tadi ditaruh di atas meja itu nggak boleh buat diminum. Berarti ada racunnya kah? Belum sempet Gama ngerespon apa-apa. Tiba-tiba dari kejauhan datang nih seorang warga kampung. Ini orang kelihatan panik. Dia nyariin Jarwo. Gak lama Jarwo keluar rumah dan dia samperin lah warga ini. Gama tetap berusaha buat tenang dan gak peduli. Supaya si Jarwo ini gak curiga. Tapi Jarwo ngeliatin si Gama lagi, kali ini pakai tatapan tajam. Dalam hati Gama bilang, wah, ini pasti keadaannya kacau. Habis itu Jarwo ajak si warga ini buat ngobrol agak jauhan dari Gama. Cuma mungkin karena panik, si warga ini bilang dengan suara agak kenceng. Jadinya Gama bisa dengar. Dia bilang kayak gini. 5 orang perempuan di setiap rumah itu tiba-tiba teriak histeris, Kang. Sontak Jarwo langsung tutup mulut orang ini. Takutnya kedengeran sama si Gama. Tapi Gama udah terlanjur ngedenger. Orang jelas banget suaranya, tapi ya dia pura-pura biasa aja tuh. Gak lama kemudian dari dalam rumah itu kedengeran lagi suara teriakannya Anita. Kali ini jauh lebih kenceng dan si warga itu bilang lagi, teriakannya persis sama. Kayak suaranya Anita, anak bapak. Jarwo langsung ngencengin golok di pinggang. Diajak warga tadi itu pergi dari rumahnya Pak Eko. Di saat yang bersamaan Gama ngerasa gelang genggenya tuh makin berasa panas. Sampai akhirnya omongannya Mak Lilis ngagetin dia. Cepat pergi, Pak Suryo. Apa aku perlu pamit, Mak? Ke Mbah Ujang dan Pak Eko? Tidak, cepat pergi. Baru aja Gama mau jalan dari teras rumah, tiba-tiba Mbah Ujang dari dalam rumah kayak yang terburu-buru datang. Saya antar Pak Suryo. Ini sudah malam. Tidak baik jalan sendirian di kampung Jayamati. Baik, Mbah Ujang. Dengan senang hati. Ya udah, Gama sama Mbah Ujang jalan tuh berdua. Nggak jauh dari rumahnya Pak Eko, tapi suara teriakannya Anita tuh masih kedengeran dari jauh. Orang itu akan mati malam ini juga. Sebelum keluar dari kampung. Aku tahu siapa orang itu. Gama sama Mbah Ujang masih jalan keluar tuh dari kampung Jayamati. Mbah Ujang coba kasih penjelasan yang logis soal kenapa tadi si Anita teriak-teriak. Ya dia bilang kalau Anita ini lagi sakit aja. Gama ya cuma iya aja, di situ sengaja dia nggak mau ngomong banyak, mancing si Mbah Ujang ini supaya biar dia yang ngomong lebih banyak. Supaya lebih banyak dapat informasi. Kok saya malah tertarik dengan rumah gubuk itu ya, Bah? Mungkin bisa saya beli dan bangun lagi. Supaya nanti kalau ada perlu lagi ke sini, saya bisa punya tempat tinggal. Pantas tadi Jarwo cerita. Mau lihat? Saya tahu pemilik tanah itu, Pak. Sudah, abaikan saja teriakan perempuan-perempuan itu. Semuanya sedang sakit, sama seperti Anita. Gama ya oke-oke aja di situ. Mbah Ujang terus mempersilahkan Gama buat jalan duluan ke arah rumah gubuk reot itu. Kemungkinan tidak dikunci. Buka saja, Pak. Dulu, rumah ini bekas... Bekas apa, Bah? Bang, siapa kau sebenarnya, Suryo? Baru Gama mau balik badan, Mbah Ujang langsung ngelengkerin golok ke di lehernya Gama. Tapi tiba-tiba dari kamar di gubuk itu, Gama sama Mbah Ujang kaget bukan main, bro. Karena ada orang ditendang keluar. Duah! Bah, Tolong! Itu Jarwo. Tangannya udah diikat pakai tali. Kakinya udah berdarah tuh, ngebuat dia nggak bisa jalan. Ternyata di sini kita tahu siapa yang udah ngebuat dia jadi begini. kau habisi orang itu, akan aku pisahkan kepala anakmu ini dari badannya. Kita lihat seberapa banyak darah yang akan tumpah malam ini di kampung Jayamati. Dan mereka akan aku pasung sampai mati.
Abis ngomong kayak gitu, Budi seret keluar lagi tuh. Satu orang lagi dari dalam kamar. Seret keluar. Wah! Dengan kondisi tangan sama kaki yang juga terikat. Bah Ujang kenal laki-laki ini. Karena dia nggak lain dan nggak bukan adalah Bah Yanto. lama tidak seperti ini. Seperti apa memang kampung Kasarung yang Ki Dudui bilang sangat keji itu. Budi jalan tuh sendirian di tengah hutan. Sambil beberapa kali dia istirahat tuh ngerokok. Sekalian mastiin di peta yang dia bawa. Di mana rumahnya Reza sama rumahnya Pak Eko. Ujung kampung, rumah Pak Eko. Di depan sana, rumah Reza. Dan di sana, rumah Mbah Yanto. Kemungkinan terburuk, jalan keluar dari kampung ini adalah... Belum sempat dia mikirin soal itu, tiba-tiba dia langsung masukin lagi tuh kertas petanya ke dalam kantong. Karena dia ngedengar ada suara. Suara langkah kaki yang nginjek ranting-ranting sama daun. Nah, orang ini yang lagi ngedeketin si Budi bilang, kesana nggak ada jalan. Tapi Budi cuekin aja laki-laki pincang yang lagi bawa kayu bakar ini. Cuma tangan dia udah siap-siap nih buat nyabut pisau di pinggang. Kalau ini orang berani macem-macem. Bener aja, laki-laki ini terus ngedeket ke Budi. Dan terus-terusan nanya, kayaknya kamu bukan dari kampung sini ya? Budi di situ ditanya kayak begitu cuma diem aja tuh, dia mematung. Seiring si laki-laki itu terus ngedeket sampai tiba-tiba brak! Nggak tahu kenapa, si laki-laki ini yang tadinya bawa kayu bakar, dia jatohin tuh kayu bakar. Brak! Dan dia bilang, Tidak pernah ada warga kampung yang pergi ke ujung sana. Kamu dari kampung sebelah. Budi masih sama sekali nggak ngejawab apa-apa. Dia cuma berdiri, nunduk, diem sambil tangannya tuh tetap megang rokok. Sementara si laki-laki itu udah jalan ke depan Budi. Terus merhatiin tuh dari ujung kaki sampai ujung kepala. Sampai akhirnya ditegesin lagi sama orang ini. Kamu bisu. Tapi Budi tetap nggak jawab apa-apa. Udah hampir 2 putaran nih si laki-laki ini ngelilingin Budi. Dan Budi tetap aja diem. Dan si laki-laki ini ngomong lagi. Lebih baik pergi dari kampung ini. Kalaupun ingin mencari kayu bakar seperti aku, jangan ke sana. Bukit itu tidak pernah ada yang menginjaknya. Hutannya sangat lebat. Tidak menutup kemungkinan binatang buas masih ada di sana. Terlebih dari itu, sangat sakral untuk kami warga kampung Jayamati. Kecuali kamu memang mencari celaka dan akan menyesal seumur hidup. Habis itu si laki-laki ini ngangkat lagi kayu bakar itu ke pundaknya. Dan Budi pun ngelanjutin perjalanannya tuh. Nggak pakai ngomong apa-apa. Tapi tiba-tiba ini orang yang lagi bawa kayu, temennya manggil dia. Kang Cece. Oh ternyata namanya Kang Cece bro. Kang Cece, nggak biasanya Kang di sini. Lihat apa sih sampai segitunya? Anehnya, si laki-laki yang namanya Kang Cece ini bukannya ngelaporin Budi. Dia malah bilang, enggak Kang, nggak ada apa-apa. Sementara Budi, dia udah ngumpet tuh di balik salah satu pohon gede. Yang sebenarnya dia ini udah hampir mau ngehabisin Kang Cece bro. Tapi nggak jadi. Gara-gara ngelihat apa yang dilakukan sama Kang Cece. Dan karena Kang Cece ini nggak ngorek-ngorek lebih dalam. Ketika situasi udah aman, Budi langsung ngebuat beberapa tali dari akar. Dan dia ikat tali akar itu di satu pohon yang udah dia tandain tuh pakai sayatan pisau. Dalam hati Budi bilang, di sini tempat paling strategis untuk memancing ikan dalam hutan. Menarik. Budi tandain tuh pohon-pohon di dekat jalan setapak yang menuju ke Bukit Kembar Jayamati. Untuk memudahkan dia menentukan arah. Setelah itu Budi jalan masuk ke area perkampungan. Masih bersembunyi tuh di pohon-pohon di sekitaran. Tujuan dia sekarang adalah, sesuai informasinya Reza, dia harus mencari sekaligus ngeliat sendiri 5 orang perempuan yang katanya dipasung itu. Sampai si Budi ini jalan ngelewatin pematang sawah yang waktu itu nggak ada siapa-siapa. Nah dia ngeliat ada beberapa rumah yang kayaknya kosong. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kampung-kampung lain yang pernah aku datangi. Mereka menghabiskan waktu di kebun dan sawah. Tapi kampung ini beda. Seperti terlindungi sesuatu. Budi ngelanjutin perjalanan dia sambil terus merhatiin rumah-rumah warga. Sampai Budi ngeliat ada satu rumah yang pintunya itu kebuka dan goyang-goyang gitu ketiup angin. Terus ada seorang perempuan yang baru aja ngambil kayu bakar dari samping rumah itu yang kelihatannya kayak terburu-buru. Di sini
Tiba-tiba Budi ngedengar suara langkah. Langkah kaki lebih dari 3 orang yang ngedeketin dia. Woi, kayaknya bukan orang kampung sini itu, Kang. Lebih mirip orang gila. Rambutnya gondrong berantakan gitu. Budi di sini nggak lari atau apa. Tapi justru sengaja dia pelanin langkah dia. Sampai dia berhenti di satu jalan setapak yang ngebelah kebun singkong. 3 orang warga itu langsung ngedeketin Budi yang sekarang udah berdiri mematung. Salah satu warga itu langsung nanya, "Woi, siapa kamu?" Budi cuma diem aja kan, pandangan nunduk ke bawah. Warga satunya lagi makan salak gitu ya. Makan buah salak. Dia bilang, "Udah laporin aja Kang sama Kang Jarwo. Bahaya ini, takutnya." Nggak denger nama Jarwo. Wah, Budi langsung senyum tuh. Karena itu adalah salah satu nama yang dia incer. Kau gak bisa bicara. Kampung ini tidak pernah dipijak orang gila. Paham kau? Pergi. Bangs. Sudah Kang. Usir saja. Jangan berkelahi. Laki-laki yang lagi makan salak tadi tiba-tiba ngelemparin Budi itu pakai biji salak. Plak. Wah, salah orang nih bro. Hilang nih tangan ntar lagi. Udah lama ngelempar begitu, terus dia ketawa-ketawa. Udah Kang, ini mah orang gila. Dilempar lagi tuh biji salak ke kepalanya Budi. Plak. Terus laki-laki yang persis ada di depannya Budi narik kerahnya Budi begini, terus dia bilang persis di depan mukanya si Budi, "Pergi." Di sini, wah Budi cepet banget tuh bro, langsung ngelepasin cengkraman kerahnya si laki-laki ini dan Budi tarik tangan orang itu. Terus jari laki-laki itu Budi remes sekuat tenaga sampai bunyi gemetek tuh. Temen yang makan salak tadi hampir keselak biji gara-gara ngeliat itu. Dia langsung ketakutan dan baru aja si orang yang tadi jarinya diremes mau teriak, Budi langsung tutup mulutnya gini, perutnya langsung pukul sama dia. Satu teman lainnya udah mulai ketakutan tuh. Dia bilang, udah, ayo cabut. Tapi laki-laki yang dari tadi ngelemparin Budi pakai biji salak langsung nendang punggungnya si Budi tuh. Tapi Budi nggak geser sedikit pun. Budi ngebales dengan ngehantem leher laki-laki ini. Sampai dia ini loncat ke belakang. Terus perutnya si laki-laki ini Budi pukul kencang banget sampai itu salak keluar lagi dari mulut. Dari arah lain Budi ngelihat ada satu laki-laki pincang ngebawa kayu bakar. Iya, si kakek-kakek yang tadi tuh yang Budi ketemu di hutan. Si kakek ini lagi ngeliatin Budi dengan ekspresi yang kaget bro. Di depan rumahnya, rumah si perempuan tadi itu yang bawa kayu bakar dari samping rumah. Tapi Budi gak peduli. Dia pegang tuh kepala si laki-laki yang makan salak tadi. Dia kepruk palanya bro pakai biji salak. Prak! Sekalian yang satunya juga tuh. Prak! Dan dua-duanya pun pingsan bro dikepruk biji. Terus Budi tinggalin gitu aja. Dia biarin tuh satu orang yang ketakutan tadi tuh yang ngajak, ayo cabut. Dia biarin tuh. Dia biarin supaya dia gotong nih teman-temannya. Si laki-laki pincang bawa kayu bakar tadi yang ngeliat kelakuannya si Budi ini, langsung ketakutan bro. Dia masuk ke dalam rumah. Sumpah Bu, itu laki-laki yang aku lihat barusan di hutan sebelum Bukit Kembar Jaya mati. Iya Pak, Ibu tadi juga lihat. Tapi seperti orang gangguan jiwa Pak. Barusan 2 anak buah Jarwo dihabisi gampang sekali Bu. Sama laki-laki gondrong itu. Bapak lihat sendiri. Bu Midah yang udah agak tua orangnya, istrinya si Kang Cece, dia nggak jawab apa-apa lagi. Beliau terus jongkok dan ngasih makan bro ke seseorang. Makan nak, kamu harus makan. Sakit Bu, tolong lepaskan. Tolong Pak, lepaskan. Makan dulu nak, cepat ini sudah mau sore. Aku gak sakit apa-apa Bu. Lepaskan. Udah lihat kan? Jadi di rumah itu yang dimasukin sama si kakek pembawa kayu bakar ini adalah rumah seorang perempuan yang kakinya terpasung. Persis sama kayak Bu Siti. Di situ anak perempuan ini tiba-tiba berontak. Sampai-sampai pergelangan kakinya itu berdarah gara-gara gesekan di pasung kayu itu. Kang Cece sama Bu Midah langsung pelukin anak itu, berusaha buat nenangin dia. Maksudmu, laki-laki gondrong itu akan masuk ke Bukit Kembar, lalu bernasib sama dengan kedua kakimu itu, Cek? Aku melakukan itu agar anak ini sembuh. Percuma menunggu Bayanto yang sudah 5 tahun hilang. Dan ada 4 perempuan bernasib sama dengan anak kita di kampung ini, Bu.
Kalau Mbah Yanto tidak berada di Bukit Kembar dan tidak bisa menyembuhkan anak kita, terpaksa. Kang, sadar. Masih ada Bapak yang bisa menyembuhkan anak kita ini. Sampai kapan, Bu? Menunggu Pak Eko? Kalaupun kamu bawa anak kita keluar dari kampung ini, mau dibawa kemana supaya dia sembuh? Kita tidak punya uang, Pak. Kang Cece diam mendengar itu. Dia yang dari tadi lagi mukul-mukulin gembok itu pakai palu, seketika berhenti. Dia pasrah terus dia balikin palu itu. Sementara itu dari luar rumah kedengeran suaranya Jarwo. Dia teriak-teriak tuh. Kalian urus mereka berdua. Aku harus ke rumah Cece. Ngasih makan ini dulu kayak biasa. 4 perempuan yang lain sudah aku kasih. Dan cari orang gila itu. Satu anak buahnya Jarwo udah ngebawa 1 piring bro. Yang isinya itu nasi sama kalung bunga 7 rupa. Budi lihat semua itu dari tempat persembunyiannya dia. Anak perempuan yang tadi udah tenang. Sekarang mulai tuh berontak-berontak lagi. Makan, aku mau makan. Wah, aku lapar. Laki-laki yang udah biasa nganter makanan itu langsung nyuapin makanan tuh ke mulut si anak perempuan itu. Nasi yang dicampur sama bunga 7 rupa. Apa Bapak sudah bilang kapan anak ini sembuh? Kemungkinan bulan depan sembuh. Sampai rambut panjangnya itu menjadi pendek. Setelah dikasih makan, anak buahnya Jarwo itu langsung ngeluarin gunting. Dan rambut anak perempuan itu dia gunting 3 kali. Trek, trek, trek. Nah tiba-tiba ini anak perempuan, abis rambutnya digunting, dia ketawa-ketawa tuh bro. Ketawa bahagia. Sambil berontak-berontak tuh. Habis itu, rambut yang tadi udah digunting, anak buahnya Jarwo itu masukin ke dalam kain hitam. Terus si anak buah Jarwo ini ngeluarin lap putih. Dan dia usapin ke kaki perempuan ini yang terpasung yang berdarah-darah itu. Dia usap darahnya. Hari ini, anak Kang Cece yang terakhir. 4 perempuan lainnya sudah saya kasih makan. Saya pamit Kang. Minggu depan, Bapak akan berkunjung ke sini. Itu artinya anak ini akan sembuh. Habis selesai ngasih makan dan ngambil darah dari anak perempuan ini, anak buahnya Jarwo ini langsung keluar dari rumahnya Kang Cece. Waktu itu udah sore. Anak buahnya Jarwo keluar tuh dari rumahnya Kang Cece. Nggak curiga apa-apa. Karena 2 orang yang digebukin sama si Budi tadi udah dibawa tuh sama temennya. Tapi yang dia nggak tahu, dari belakang udah ada orang yang ngedeket. Budi kunci orang ini sampai dia nggak bisa bergerak. Terus dia seret tuh masuk ke dalam hutan. Gak lama, Kang Cece buka pintu depan rumahnya. Karena dia ngedenger ada suara kayak orang yang lagi diseret. Dan bener aja, Kang Cece ngeliat jelas. Itu anak buahnya Jarwo lagi diseret sama si Budi. Sambil ngunci leher tuh diseret sampai dia masuk hilang di antara pepohonan. Nah beberapa menit kemudian ketika Kang Cece lagi ngeberesin depan rumahnya tuh. Lagi mindahin wadah tampah di situ, diselipin di antara kayu-kayu. Tiba-tiba datang nih. Gak jauh dari rumahnya Kang Cece. Anak buahnya Jarwo yang tadi ngebawa 2 temennya tuh. Yang pingsan digebugin sama Budi. Cek, tadi si Kang Rama kesini. Tadi sudah pulang lagi, Kang. Cuma kasih makan saja. Aneh. Kok nggak ketemu ya? Anak buahnya Jarwo ini panik. Dan langsung pergi tuh ke samping rumah. Menuju satu jalan yang sebelumnya dilewatin sama Budi tuh. Yang lagi nyeret Kang Rama. Kang Cece penasaran, dia nanya di situ, ada apa emangnya Kang? Anak buahnya ini sambil jalan dia bilang, hati-hati Kang. Ada laki-laki gondrong yang kayaknya bukan orang gila biasa. Sambil terpincang-pincang, Kang Cece masuk lagi ke dalam rumahnya. Dan dia ambil tuh goloknya dia yang nempel di tembok. Dan dia bilang ke anak perempuannya. Bapak punya firasat, nak. Laki-laki gondrong itu bisa membantu kesembuhan kamu. Doakan ya. Bu Midah cuma diem aja di situ. Dia pasrah demi kesembuhan anaknya dan 4 orang perempuan lainnya itu. Di dalam hutan, Budi terus tuh nyeret anak buahnya Jarwo. Udah kayak hasil buruan aja tuh bro, diseret sama dia. Tujuan dia sekarang adalah Bukit Kembar. Budi bawa si Rama ini sampai mereka ketemu lagi sama tali akar yang dililitin di pohon tuh sebelumnya sama si Budi. Lihat kan? Terus dia jemur muka orang ini di sinar matahari supaya dia bangun. Habis itu Budi ambil kain hitam dari kantong celana Rama yang dipakai buat bungkus gumpalan rambut itu. Sama kain putih yang ada darahnya. Ini pasti kumpulan darah dari setiap kaki perempuan yang terpasung. Bau darah ini
Tidak seperti biasanya. Karena kelamaan Budi ini nggak sabaran kan bro. Dia keluarin pisau. Entah mau dia sayat atau dia tusuk nih orang karena dia nggak bangun-bangun. Tapi tiba-tiba dia ngedengar ada suara gesekan kaki tuh. Makin lama suara itu makin ngedeket. Budi berdiri dan dia langsung masukin tuh gumpalan rambut sama kain putih berdarah itu. Langkah kaki itu semakin ngedeket. Dan Budi coba buat menerawang, coba buat menebak siapa yang lagi ngedeket ini. Tidak sendirian. Bersama binatang kaki 4 memakai tongkat kayu. Gak lama kemudian, di antara pohon-pohon hutan menuju Bukit Kembar, muncullah sosok yang mendekat itu. Laki-laki tua bener, pakai tongkat, lagi bawa kambing. Rambutnya udah ubanan semua tuh. Orang tua ini ngeliat Budi sambil senyum. Budi terus mikir, perasaan gak ada ladang rumput di hutan ini. Cuma ada sawah-sawah doang. Pas lagi bertanya-tanya di situ, tiba-tiba si orang tua ini ngomong, di belakang kamu nak. Sontak Budi langsung nengok kan, puas. Dan itu udah ada orang lagi begini bro. Fuat nyabutin golok. Cuma karena Budi sigap, dia ngindar tuh. Dan dia counter attack tuh. Dia tendang dadanya. Si laki-laki ini langsung ngejatuhin goloknya. Dan dia tepar tuh di tanah. Dan ternyata dia dari tadi ini ngikutin bekas seretan kakinya Rama tuh. Makanya dia bisa sampai di situ. Termasuk Kang Cece yang sekarang lagi ngumpet di belakang pohon. Baru aja anak buahnya Jarwo ini mau bangun, Budi nggak pakai ampun langsung tendang palanya. Nggak usah ditanya lagi, pingsan lah ini anak udah. Terus dia seret, dia taruh di dekat badan Rama. Nggak lama si Rama yang dari tadi pingsan mulai sadarin diri tuh. Dan kayak orang yang linglung abis bangun masih loading gitu ya, dia nanya, ini ada apaan nih? Hah? Bingung dia, karena bangun-bangun kok tangan udah keiket, kaki udah keiket. Budi sambil ngebenerin rambut gondrongnya dia ambil golok yang tadi jatuh, terus dia besetin di kaki temennya Rama tuh sampai berdarah. Wah, kaget Rama, udah teriak-teriak aja sedikit. Wah! Sementara itu si laki-laki tua yang tadi bawa kambing nggak pergi, dia masih ada di situ. Dia sekarang malah duduk nyantai di satu akar pohon sambil ngeluarin lintingan tembakau tuh bro. Santai. Dia liatin, udah kayak ngeliat show, lihat pertunjukan. Abis itu Budi lempar golok tadi ke depan mukanya Rama nih. Sampai nancep ke tanah tuh. Jadi kayak terus dia nunduk begini. Dia bilang ke si Rama ini, sekarang katakan, untuk apa gumpalan darah dan rambut itu yang kamu ambil dari anak Cece dan 4 perempuan lain? Kalau kau bicara, golok itu tidak akan menancap di kepalamu seperti barusan menancap ke tanah. Nah, aku tidak pernah tahu untuk apa. Sumpah. Aku cuma disuruh bapak untuk menyimpan darah dan rambut itu di pintu masuk Bukit Kembar Jayamati. Oh, sama sekali nggak tahu ya. Habis itu Budi cabut golok yang nancep di tanah tadi, terus dia tempelin bro di kepalanya si Rama ini. Begini ini golok ini. Jangan sampai golok ini aku tekan. Kau akan mati mengenaskan. Semua itu untuk membuat Anita, anak bapak, tetap hidup. Ampun, cuma itu yang aku tahu. Bapak pernah bilang. Oh ya? Cuma itu? Dan supaya Jayamati tetap subur. Kakek tua yang tadi cuma duduk aja tuh nontonin sambil ngerokok kan, berdiri dia langsung. Budi nggak ngeh sama pergerakan si kakek-kakek ini. Dia masih fokus aja tuh sama si Rama. Habis itu Budi pakai golok yang tadi buat mutusin tali akar yang ngiket tangan sama kakinya Rama. Dan Budi bilang, bawa pergi temanmu sebelum aku berubah pikiran. Rama di situ langsung buru-buru bangun dan dia papah temannya pergi dari situ. Budi perhatiin si Rama itu kan sampai dia udah nggak kelihatan lagi. Habis itu Budi ngeliat ke arah langit. Dan waktu itu udah mau malam. Sampai tiba-tiba satu pukulan tiba-tiba ngehantem pundaknya Budi. Sampai Budi ini terkapar di tanah bro. Siapa ini yang udah berani-beraninya melakukan hal ini terhadap si gondrong favorit kita? Manusia bodoh. Sudah benar kau tidak mengundang saya untuk turun bukit. Kang Cece yang masih ngumpet, cuma dia melihat itu bro. Dia nggak percaya si kakek-kakek yang barusan mukul si Budi ini adalah kakek yang udah lama nggak kelihatan di Kampung Jayamati. Tahu kan siapa? Baru Budi mau berdiri, ditampol mukanya Budi.
Eko sudah tahu siapa tamu yang datang ke rumahnya sore ini. Begitu juga dengan kamu. Yang akan mati sia-sia. Si kakek yang berpakaian hitam ini langsung ngeluarin golok panjang bro, dari balik pinggangnya dia. Sret. Sambil ngeluarin kembang 7 rupa tuh. Yang dia taburin di badannya Budi. Habis itu si kakek ini ngangkat goloknya. Dia sabet ke badannya Budi. Tapi Budi dengan sisa tenaga yang tersisa dia hindar tuh bro. Cuma pas lagi ngehindar gini, Budi ngeliat dari arah sana. Itu udah ada perempuan. Mendekat cepat banget dengan posisi merangkak tuh bro. Udah kayak binatang. Budi perhatiin muka nih perempuan pucet dan mengenaskan banget. Dan baru aja Budi mau diterkam, tiba-tiba kakek-kakek tua yang tadi nyerang Budi, tengkuknya dihantem bro sama si kakek-kakek satu lagi yang bawa kambing. Dihantem tuh pakai tongkat. Nggak tahu tadi di kakek kemana gitu kan. Karena Budi nggak ngeh sama pergerakan dia. Dan baru aja sosok perempuan tadi itu mau nerkam si Budi, tiba-tiba dia hilang. Gitu aja. Ketika si kakek yang satu lagi yang nyerang Budi itu dihantem. Ngelihat itu, Budi langsung berdiri dan nanya ke si kakek yang bawa kambing nih. Siapa kamu? Yang selama ini dicari Mamat Begeng. Dan yang menyuruh Reza, anaknya Siti mencari informasi agar ditukar dengan keselamatan ibunya. Orang itu adalah kunci penting Kasarung. Saya akan kunci gerbang Bukit Kembar agar sosok panggilan Eko tidak turun. Baik Ki Gawir. Wah, Budi kaget bukan main. Karena ternyata si kakek yang bawa kambing ini adalah Ki Gawir bro. Dan kakek yang barusan nyerang Budi adalah siapa? Mbah Yanto. Pakai tali dan akar, Mbah Yanto diikat tuh. Tangan sama kakinya, badannya diikat. Terus dia seret nih, goloknya si Mbah Yanto ini diumpetin di belakang pohon. Dalam hati Budi mikir, kali aja berguna itu golok nanti. Budi bikin lagi tuh satu tali dari akar. Terus dia lilitin ke leher Mbah Yanto. Ki Gawir cuma senyum aja ngeliat itu. Nah, baru aja Budi mau jalan keluar dari hutan, tiba-tiba dia dihadang nih sama Kang Cece. Orang itu yang bisa menyembuhkan anak saya. Tolong. Buka jalan menuju rumah Siti. Pastikan tidak ada yang melihat saya dan orang ini. Lalu pindahkan motor teman saya yang ada di dekat kebun pisang sebelum masuk kampung ke satu-satunya pohon besar di situ. Anak Akang akan sembuh bukan oleh orang ini, tapi oleh temanku. Percayalah, ucapanku adalah bukti. Tidak usah ragu. Kecuali Akang mau mengubah tawaran ini, maka terpaksa saya harus. Akan saya lakukan. Sambil terbincang-bincang, Kang Cece mau nih buka jalan. Diikutin sama Budi yang nyeret badannya Mbah Yanto tuh dari belakang. Semakin jauh Budi seret badannya Mbah Yanto, Budi makin yakin kalau Jarwo pasti udah dapat info kalau Budi udah datang di kampung itu. Dari kejauhan, rumahnya Reza udah kelihatan tuh. Dan tinggal ngelewatin satu kebun lagi, dia bakal sampai. Terus Budi suruh tuh si Kang Cece buat ambil motor agama, suruh pindahin. Setelah Kang Cece pergi, dalam hati Budi bilang nih, ayo Jarwo, datang Jarwo, datang. Gak lama, si Mbah Yanto yang dari tadi pingsan udah sadar tuh. Dan dia kaget banget ngeliat Budi udah ngiket tangan sama kakinya dia. Di sini Budi pegang tuh tali akar yang ngelilit ke badannya Mbah Yanto, diginin sama dia nih. Terus dia bilang, rambut, kain berdarah, sama bunga yang kamu kantongin sekarang sudah ada di sini. Wah, ditampol sama Budi bro. Budi langsung tonjok itu mukanya Mbah Yanto. Gak peduli ini aki-aki. Mau umur udah 100 tahun kalau lu ngeselin. Bah, tampol bro sama Budi. Sampai dia, karena dipegangin jadi gitu bro. Di sini, tiba-tiba dari kejauhan kedengeran suara orang teriak tuh. Woi, yang lagi lari-lari nih ke arah Budi. Sontak Budi ngeliat nengok gitu kan. Dan itu ada orang lari dengan ciri-ciri yang dulu pernah Reza jelasin. Itu adalah Jarwo. Budi langsung ngelepasin tali akar yang ngelilit lehernya Mbah Yanto. Jarwo dari jauh udah teriak-teriak aja tuh. Bang, manusia gila. Baru Budi mau nyergap si Jarwo yang makin lama makin ngedeket. Tiba-tiba, Jarwo dihantem tuh tengkuknya pakai tongkat. Dan siapa yang hantem?
Ki Gawir. Jarwo langsung terkapar di tanah. Terus Ki Gawir ini ngangguk ke arah Budi sambil ngasih isyarat. Habis itu Budi jongkok tepat di dekat kepalanya si Jarwo. Aku sudah tahu siapa kau. Dan temanmu yang pasti tidak akan bisa keluar dari Jayamati. Budi ngeliat di mulutnya Jarwo itu kayak ada bekas bunga. Yang kelihatannya dia kunyah nih dari tadi. Nggak tahu kenapa dia makan bunga itu. Ya mungkin ngasih dia kekuatan kah atau apa. Ki Gawir pelan-pelan nyamperin juga. Dan tiba-tiba Budi ngebeset betis kanannya Jarwo. Set! Nggak sampai di situ, Budi sayat lagi betis kirinya. Set! Terus habis itu Budi tampol. Buah! Dan Jarwo pun langsung pingsan sambil muntahin bunga dari mulutnya. Untung Ki Gawir menahan semua sosok yang mau turun dari Bukit Kembar. Cepat pergi. Bawa 2 hewan buruan kamu itu ke rumah Siti. Malam semakin larut, Budi sampai duluan tuh di rumahnya Reza. Mbah Yanto sama Jarwo masih pingsan di situ. Setelah ngamanin 2 orang itu, Budi coba mastiin keadaan lewat celah tembok. Dia ngeliat nih, kurang lebih ada 3 orang anak buahnya Jarwo tuh udah berkeliaran nyariin. Tapi mereka belum ada yang ngeh kalau Budi ada di rumah itu. Mereka mikirnya nih rumah kan terbengkalai. Budi terus ngeliat ke dalam rumah tuh, ke sekitaran dalam rumah itu kan. Dan dia ngeliat, oh ini pasung kayu yang buat masung Bu Siti. Budi deketin tuh. Dia coba lihat tanah di sekitarnya. Dan Budi sadar satu hal. Tanah di bawah pasung kayu itu bukan tanah biasa. Gak lama Budi ngedengar dari luar rumah. Ada yang lagi jalan ngedeket. Mau ke rumah itu. Dia intip dari dalam kan, lari celah itu. Ternyata itu Gama dan Mbak Ujang. Buru-buru si Budi langsung balik ngumpet ke kamar tempat dia naro Mbah Yanto sama Jarwo. Sambil tangannya siap-siap nih di kepalanya si Jarwo, diginiin palanya nih. Siap-siap buat nyadarin. Dulu rumah ini bekas apa, Bah? Bang, siapa kau sebenarnya, Suryo? Baru Gama mau balik badan, Mbah Ujang langsung ngelengkerin golok ke di lehernya Gama. Tapi tiba-tiba dari kamar di gubuk itu, Gama sama Mbah Ujang kaget bukan main bro. Karena ada orang ditendang keluar. Duah! Bah, Tolong! Itu Jarwo. Tangannya udah diikat pakai tali. Kakinya udah berdarah tuh, ngebuat dia nggak bisa jalan. Ternyata di sini kita tahu siapa yang udah ngebuat dia jadi begini. kau habisi orang itu. Akan aku pisahkan kepala anakmu ini dari badannya. Kita lihat seberapa banyak darah yang akan tumpah malam ini di kampung Jayamati. Dan mereka akan aku pasung sampai mati. Abis ngomong kayak gitu, Budi seret keluar lagi tuh. 1 orang lagi dari dalam kamar. Seret keluar. Wah! Dengan kondisi tangan sama kaki yang juga terikat. Mbah Ujang kenal laki-laki ini. Karena dia nggak lain dan nggak bukan adalah Mbah Yanto. Budi tancepin pisau di betisnya Mbah Yanto. Terus dia tampol si Jarwo. Sampai si Jarwo ini pingsan lagi bro. Gila nih Budi. Pingsan lagi anak orang dibikin. Nah Mbah Ujang yang lihat itu cuma bisa bengong aja tuh kan. Anjir anak gua. Sampai nggak sadar kuncian dia ke leher Gama itu melemas. Dan Budi bilang ke Mbah Ujang. Lakukan. Gorok lehernya. Kenapa gemeteran? Kau belum pernah bunuh orang kan? Tidak pantas rasanya. Ada golok di leher keturunan darah daging Gilang Samana. Itu seperti penghinaan untuk saya. Ki Gawir di situ langsung nundukin kepala ke Gama. Gama masih bingung tuh ngeliat kakek-kakek yang tahu-tahu datang terus nundukin kepala. Sampai Budi ngejelasin kalau ini adalah Ki Gawir. Gama langsung paham di situ dan dia nanya. Ki, bagaimana semua ini bisa terjadi? Dari bawah tanah itu terkubur jasad. Jasad pertama persembahan Eko kepada sosok Kasarung. Membuat hubungan antara kampung ini dengan Bukit Kembar, Mbah Jaya dan Nimati. Jauh sebelum Siti hilang. Dan sekarang dia jadi persembahan utama untuk kesuburan tanah Jayamati dan kekayaan Eko. Akan ada Siti yang lainnya yang akan dikawini oleh siluman monyet Jayamati. Cepat gali, agar kalian lihat sendiri jasad yang selama ini disembunyikan Eko.
Baru Budi mau nunduk ngambil golok yang ada deket badannya Mbah Ujang yang sekarang lagi pingsan. Tiba-tiba Budi ngeliat di antara dua kakinya Ki Gawir ada orang yang berdiri di belakang si kakek. Terus Budi ngeliat orang yang di belakang itu ngelakuin gerakan yang aneh. Ki, awas! Benar kata si Gondrong. Tidak perlu jauh-jauh mencari hewan buruan. Hewan-hewan itu sekarang sudah berkumpul. Sayang sekali. Kalian hanya akan keluar dari kampung ini membawa nama tanpa nyawa. Oke teman-teman, itulah tadi part 3 dari cerita Kampung Kasarung by Queer Typing. Jadi pertanyaan sekarang adalah, siapa yang udah berani menancapkan pisau ke punggungnya Ki Gawir? Siapa perempuan ini? Dan Bu Siti bro, kemana dia sebenarnya gitu loh. Ya, kita akan cari tahu di part selanjutnya. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini. Gua Joe, welcome. Sampai ketemu di part selanjutnya. Psh.